Pemirsa, ada seorang bocah perempuan berusia 10 tahun di Padang Lawas, Sumatera Utara ini menjadi korban tindak kekerasan setelah dituduh mencuri barang dan uang di sebuah warung. Karena tuduhan mencuri inilah korban diikat, disiksa, bahkan juga diperlakukan tidak manusiawi. Pelaku kekerasan diduga adalah pemilik warung. Warga sekitar yang menyaksikan kejadian hanya membiarkan tindakan tersebut. Mendapat informasi, ayah korban pun langsung menuju lokasi dan menemukan anaknya sudah dalam kondisi terikat di bagian kaki dan tangan. Pelaku kemudian meminta ganti rugi 15 juta rupiah kepada orang tua korban. Nah, itu dia, ayah korban mengaku terpaksa mendatangkan surat pernyataan meski sebenarnya bingung begitu ya untuk membayar uang tersebut, dari mana uangnya. Keesokan harinya, ayah korban kemudian melaporkan kejadian ini ke Polres Padang Lawas. Jadi memang sebenarnya apakah memang korban ini memang betul-betul mencuri atau tidak? Betul. Adakah kemudian saksi di sana? Mengapa warga juga membiarkan? Betul. Pertanyaannya belum terungkap secara pasti dan sesuai dengan hukum yang berlaku. Hukum itu sudah dilakukan seorang diri oleh pemilik warung yang tidak dibenarkan. Bahkan hukum yang tidak dibenarkan. Main hukum sendiri, hakim sendiri tidak dibenarkan. Tapi coba, Vi, kita coba dalami hal ini, bagaimana kemudian kelanjutannya, duduk perkara juga seperti apa. Ini sudah tersambung bersama kami, ada orang tua korban, ada Bapak Damhuri Hasibuan. Selamat pagi, Pak Damhuri. Selamat pagi, Pak Damhuri. Selamat pagi, Pak. Pak Damhuri, saya mohon maaf, Pak. langsung ingin bertanya terkait hal ini, Pak. Nah, Benarkah anak Bapak ini dituduh mencuri? betul, Pak. Ini Kronologisnya seperti apa, Pak? kejadiannya di sekitar jam 3 pagi. Kami pun nggak tahu karena di jam 3 paginya kan udah pada semua tidur. Jadi Ya. tiba-tiba datanglah anak si pelaku ini yang perempuan membangunkan ke rumah, membangunkan ibu untuk mengasih tahu bahwa anak kami udah kedapatan di toko orang itu mencuri kan. Jadi nggak lama kemudian dibangunkan ibu lah aku untuk mengasih tahu bahwa anakku udah kedapatan di toko orang itu. Jadi langsung disuruh ibu untuk menengok anakku. Aku pun langsung ke situ menengoknya. Begitu aku sampai di situ, kaki dan tangan anak saya udah terikat. Udah didudukkan. Selain kaki dan tangan terikat, apa yang terjadi dengan anak Bapak, Pak Damhuri? Kalau selama aku di situ, ya bentar-bentar kepalanya dipukul. Kadang-kadang kakinya ya disepak. Gitu-gitu aja lah terus. Sampai paginya. Pak Damhuri? Barulah dia. Iya, Bu. Iya, bahkan pada saat Bapak di sana, perilaku kekerasan itu juga dilakukan oleh pelaku? Iya, Bu. Di depan saya. Itulah karena saya pun di waktu itu melihat tangan anak saya diikat kuat. Di situ ku mintakan agar dilonggarkan sebentar, dilonggarkan dulu. Nggak dibolehkan, orang itu nggak bisa dibuka itu katanya. Harus nunggu aja dulu sampai pagi baru nanti dibuka itu katanya. Oke, Pak Damhuri. Pak Damhuri, pertanyaan saya lantas begini, Pak. Artinya anak Bapak ini melakukan pencurian berarti? Iya, awalnya begitu, Pak. Enggak, faktanya seperti apa, Pak? Benarkah melakukan pencurian atau hanya sekedar tuduhan semata? Memang benar, Pak. Betul itu. Aku pun kuakui betul. Apa yang dicuri, Pak? Apa yang dicuri? Kalau yang nampak hari itu yang udah dikumpulkan duit lah sekitar 600 sama jajan-jajanan. Sama jajan-jajanan. Itu pun nggak sempat. Sama jajan-jajanan. Iya. Tapi mengapa Bapak kemudian diminta ganti rugi 15 juta, Pak? Itu kalau ke situnya aku kurang tahu itu, Bu, karena istilahnya tuntutan orang itu untuk kesalahan anakku ini segitulah dibikin orang itu.
Jadi aku Pak pun Damuri, kalau apakah tidak iya Pak, ada masyarakat yang mencegah kekerasan terhadap anak Bapak ini terjadi begitu Pak? Tidak ada satupun yang apa melapor ke pihak berwajib, polisi dan lain sebagainya. di waktu itu nggak ada Pak, karena semua boleh dibilang semua orang sama takut sama orang itu. Adapun Pak hari itu Damuri, yang nah iya Pak, ini kejadiannya dini hari ya Pak ya, jam 3 kata Bapak tadi. jam 3 pagi Pak. Jam 3 pagi. Nah, seorang anak perempuan usia 10 tahun jam 3 pagi bukankah seharusnya berada di rumah, Pak? Iya Pak, itulah Pak. Ya, Kami pun ini nggak tahu, orang oh, sama-sama kami udah sama-sama tidur. Aku pun kaget Iya. sebetulnya. Begitu Oke. datang Tapi akhirnya anak, Bapak juga melaporkan, Bapak melaporkan kasus ini ke polisi atas dasar apa, Pak? oh, atas penganiayaannya itu, aku kan nggak oh, senang oke. dibikin anakku kayak gitu. Oke. Seharusnya orang Oke, itu baik. udah ketahuan anakku mencuri, maunya dikasih tahu. Ya, ya. Karena masih ada lagi kan bukannya malah apa? disiksa begitu ya, Pak ya? Iya, iya Pak. Baik. Oke. Semoga kepolisian bisa segera menindaklanjuti, Pak, dan juga terkait dengan kasus pencuriannya juga ya, yang memang diakui oleh Bapak tadi dilakukan oleh sang anak. Ya, dan Pak Damuri juga siap mengganti rugi begitu Ya, ya. Cuman ya. kasus kekerasan ini yang kemudian dilaporkan ke polisi. Terima kasih banyak Pak Damuri atas waktu yang bersama kami di Apa Iya. Kabar Indonesia Pagi. Terima kasih banyak. Assalamualaikum. Jadi ya main hakim sendiri tidak dibenarkan, apalagi ini anak kecil, ya kan? Saya yakin pemilik warung juga punya anak kecil juga pasti kan? Tuh. Entah itu anak atau cucu kan begitu. Nah pertanyaannya, apakah pantas anak ini mendapat tindakan kekerasan? Dan itu Stoplah, disaksikan oleh orang banyak. stoplah kekerasan terhadap anak, ya. Dan main hakim sendiri juga tidak dibenarkan. Ada hukum yang mengancam di sana kan? Islam adalah agama yang menjunjung tinggi keadilan. Menzalimi orang lain atau menuduh tanpa bukti adalah dosa besar. Perbuatan ini akan mendapatkan balasan yang sangat berat, baik di dunia maupun di akhirat. Menzalimi berarti merugikan hak orang lain, baik fisik, lisan, maupun perasaan. Rasulullah bersabda, kezaliman adalah kegelapan pada hari kiamat. Ini berarti setiap kezaliman akan menjadi penghalang cahaya kita di akhirat. Bahkan, amal ibadah bisa berpindah kepada orang yang dizalimi. Menuduh seseorang tanpa bukti jelas termasuk dosa besar. Dalam agama, ini disebut qadzaf jika tuduhan zina dan buhtan jika murni dusta. Allah berfirman, dan orang-orang yang melemparkan tuduhan kepada perempuan yang terjaga kehormatannya, lalu mereka tidak mendatangkan 4 saksi, maka deralah mereka 80 kali cambukan. Di dunia, kezaliman memecah belah persaudaraan dan merusak kehormatan. Di akhirat, pelaku akan dimintai pertanggungjawaban. Amal akan diberikan kepada yang dizalimi, atau dosa yang dizalimi akan berpindah. Rasulullah bersabda, barang siapa pernah menzalimi saudaranya, hendaklah ia meminta maaf hari ini, sebelum datang hari di mana tidak ada dinar dan dirham. Saudaraku, jauhilah kezaliman dan tuduhan tanpa bukti. Jagalah lisan kita, karena urusannya bisa panjang hingga ke akhirat. Mari perbanyak istighfar, minta maaf kepada yang pernah kita sakiti, dan berdoa agar Allah menjauhkan kita dari perbuatan zalim.